Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jihan Herunisa 15223210. Di sini saya akan menjadi perwakilan pertama yang akan mempresentasikan mengenai proyek kami yaitu pendeteksi sleep and wake pada pengendara mobil. Saya Jihan Herunisa 15223210 akan mempresentasikan mengenai eh, file train CNN. Yang pertama di sini ada bagian import library. Bagian ini digunakan untuk memanggil semua library yang dibutuhkan, mulai dari TensorFlow untuk membangun CNN, preprocessing data, gambar, lalu evaluasi performa model hingga visualisasi hasil. Lalu pada bagian konfigurasi parameter, bagian ini mengatur parameter utama seperti ukuran gambar, jumlah epoch training, learning rate, serta threshold untuk menentukan kelas sleepy atau awake. Bagian selanjutnya ada bagian preprocessing dan augmentasi data. Bagian ini bertujuan untuk menormalkan nilai pixel dan melakukan augmentasi data agar model lebih robust dan tidak overfitting. Lalu selanjutnya pada bagian dataset. Di bagian ini membaca dataset dari folder dan membaginya menjadi data training, validasi, dan testing. Di bagian selanjutnya ada bagian pembangunan model CNN, di mana bagian ini yang membangun CNN untuk mengekstraksi fitur dari citra mata dan menghasilkan probabilitas kondisi sleepy. Lalu pada model compile, bagian kompilasi model yang berfungsi model dikompilasi dengan optimizer dan loss binary cross entropy karena tugasnya mengklasifikasi dua kelas. Lalu pada bagian callback, callback ini digunakan untuk menghentikan training eh, secara lebih awal dan menyesuaikan learning rate secara otomatis. Selanjutnya ada bagian training model. Bagian ini yang akan menjelaskan proses training CNN menggunakan data training dan validasi. Lalu ada bagian pengujian model. Pada pengujian ini mengukur performa model menggunakan data testing yang belum pernah dilihat sebelumnya. Di bagian selanjutnya ada bagian evaluasi model. Bagian ini yang akan mengubah output probabilitas menjadi kelas akhir menggunakan threshold. Selanjutnya ada bagian confusion matrix. Pada bagian confusion matrix digunakan untuk melihat jumlah prediksi benar atau salah. Lalu di bagian ROC curve and ouch. Nah, bagian ini yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan klasifikasi model secara keseluruhan. Dan untuk bagian simpan modelnya di bagian model save yang model akan disimpan agar dapat digunakan kembali pada aplikasi atau sistem lain. Nah, kode ini yang akan membangun CNN lengkap, mulai dari preprocessing data, training, evaluasi, hingga menyimpan model untuk mendeteksi kondisi mata. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Airesti Sania pada bagian main.py. Saya Elisania 15 2023 180. Di sini saya akan menjelaskan kode bagian main.py. Yang pertama ada library, yaitu fungsinya untuk mengimpor library CV2 video, blip deteksi wajah, NumPy numerik, Skippy jarak, TransFlow CNN, dan WinSound alarm. Yang bagian konfigurasi itu untuk mengatur fat model, ukuran gambar 64x64, threshold CNN 0,7, waktu deteksi 2 detik, threshold R 0,25 2 detik, MAR 0,6 1,5 detik, dan alarm 2500 Hz selama 800 ms. Selanjutnya di bagian load models itu untuk memuat model CNN untuk klasifikasi mata, detektor grip untuk deteksi wajah, dan prediktor untuk 68 landmark wajah.
Selanjutnya untuk bagian helper function itu ada 3 fungsi. Yang pertama ada aspect ratio itu untuk menghitung rasio mata. Yang kedua ada mouth aspect ratio itu untuk menghitung bukaan mulut. Dan extract array itu mengekstrak area mata dengan padding 5 pixel. Lalu ada video stream itu untuk menginisialisasi video capture dari webcam dan variabel tracking waktu untuk CNR, R, dan MAR yang di set non serta status awal alert kemudian masuk ke loop utama yang membaca frame secara terus-menerus. Selanjutnya ada R and MAR itu untuk menghitung R dari rata-rata mata kiri, kanan, dan MAR itu dari bukaan mulut untuk deteksi mata tertutup dan menguap. Selanjutnya untuk CNN state itu untuk preprocessing mata kiri, lalu prediksi CNN probabilitas lebih besar dari 0,7 itu sleepy, lebih kecil 0,7 itu awake, dan gagal itu unknown. Selanjutnya untuk di bagian temporal logic itu untuk validasi deteksi berbasis waktu. Status berubah jadi draws setelah melewati durasi threshold masing-masing CNN 2 detik, selanjutnya R 2 detik, dan MAR itu 1,5 detik. Lalu untuk alarm logic ini untuk supaya alarm bunyi saat status drowsy menggunakan Windows beep, mati saat kembali itu alert dengan reset flag alarm on. Lalu yang terakhir di sini ada visualisasi, yaitu tampilan info status mata, probabilitas, air, MAR, status deteksi dengan warna merah yaitu drowsy, hijau yaitu alert, dan kontur mata mulut. Program berhenti saat menekan tombol key. Gitu, gitu. Selanjutnya, di sini saya Rafina Zahra 15/2023 183 akan menemukan proyeknya. Di sini kita run terlebih dahulu. Nah, di sini, jadi ketika saya merem, buzzer akan berbunyi. Eh, di fungsi buzzer tersendiri di sini untuk memperingati si pengendara. Dan selanjutnya ketika saya menguap, buzzer juga akan berbunyi. Nah, contohnya seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.